Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albina Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai perangkat keras komputer dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang diampu oleh dosen Bapak Hulam Arif Rizal, SSMPD. Perangkat komputer bukan hanya tampilan yang menunjukkan gambar, akan tetapi merupakan sekumpul perangkat fisik yang dapat kita sentuh dan saling terhubung. Jika mencoba membaginya berdasarkan fungsinya, sebenarnya komponen komputer hanya berfokus kepada 4 aspek saja. Yang pertama, ada perangkat untuk memasukkan data atau input. Yang kedua, ada perangkat yang memproses data tersebut atau prosesor. Yang ketiga, ada perangkat yang menampilkan hasilnya atau output. Dan yang keempat adalah tempat menyimpan semua informasi penyimpanan. Perangkat keras atau yang sering kita kenal adalah sebagai hardware, pada hakikatnya ada karena software atau sistem digital tidak berfungsi tanpa adanya bentuk fisik. Jika diibaratkan, software seperti Windows, game, atau aplikasi adalah pikiran atau jiwa. Sedangkan perangkat keras adalah tubuh fisik yang menjalankannya. Kita mungkin memiliki ide untuk mengetik atau mendengarkan file lagu digital. Tetapi, tanpa adanya komponen fisik seperti keyboard untuk mengetik atau speaker untuk yang menghasilkan suara, semua ide dan data tersebut tidak akan bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Alasan lainnya mengapa perangkat keras sangat penting adalah karena manusia hidup di dunia nyata, bukan di dunia kode digital. Komputer beroperasi menggunakan bahasa sirkuit listrik dan kode angka, sedangkan manusia berinteraksi melalui sentuhan, penglihatan, dan pendengaran. Disinilah peran perangkat keras menjadi terjemahan antara dua dunia tersebut, di mana kita menggunakan mouse dan keyboard untuk memberikan instruksi, sedangkan komputer itu menampilkan hasilnya melalui layar monitor atau printer yang dalam bentuk bisa dipahami manusia. Lebih jauhnya, seluruh proses pengolahan data dalam komputer merupakan aliran listrik yang disusun sedemikian rupa. Aliran listrik ini memerlukan jalur seperti saklar kecil dan tempat nyata agar dapat diubah menjadi data, yang dalam hal ini dilakukan oleh chip, prosesor, dan motherboard. Dan yang terakhir, perangkat keras juga memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menyimpan sesuatu. Komputer memerlukan komponen fisik yang bersifat permanen, seperti hard disk atau flash disk, agar semua file, foto, video, dan sistem operasi yang kita miliki tidak hilang saat listrik dimatikan. Berikutnya, kita akan memahami tentang 4 komponen dalam perangkat keras. Yang pertama ada sisi input, yaitu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer tersebut. Bayangkan, jika komputer tidak memiliki alat input, ia tidak akan memahami apa yang kita inginkan dan apa yang kita suruh, karena tidak adanya sisi input. Yang pertama, pada sisi input ada keyboard. Ini bukan hanya sekedar papan ketik biasa. Jika kita perhatikan, susunan tombol paling banyak menggunakan tipe key W, E, R, T, Y. Menariknya, sejarah menunjukkan bahwa manusia senang bereksperimen untuk menemukan kenyamanan saat mengetik. Oleh karena itu, muncullah variasi lain seperti T, V, O, R, A, K yang dirancang agar tangan kiri bekerja lebih seimbang. Clock break yang memiliki bentuk terpisah demi kesehatan pergelangan tangan, sehingga bentuk
bentuk cembung seperti Maltron, bahkan ada layout alfabetik yang urutan dari A hingga Z, dan keyboard numerik yang hanya berisi angka untuk keperluan akuntansi. Biasanya ada sebagian besar pada komputer itu yang bagian numerik seperti yang isinya angka ada berada di sebelah kiri, dan yang sebelah tengah dan di atas itu hanya keperluan untuk alfabetik yang dimana urut hingga A sampai Z. Yang kedua ada mouse. Ini adalah perangkat kecil yang berfungsi memindahkan kursor. Sejak dulu hingga kini jenis colokannya terus berkembang, mulai dari kabel serial yang kuno, port PS2 yang berwarna hijau atau ungu berganti ke USB, hingga saat ini lebih banyak orang yang menyukai metode tanpa kabel atau wireless. Yang ketiga ada alat optik dan pendukung lainnya. Terdapat scanner yang dapat mentransfer gambar dari kertas ke layar. Kemudian ada pembaca piringan seperti optical drive termasuk CD-ROM, CD-RAW untuk menyalin data, DVD-ROM hingga DVD-RAW. Juga jangan lupakan floppy disk drive yang dulu sangat berguna, dan joystick untuk kita yang menyukai permainan video. Yang kedua ada sisi output atau cara kerja komputer menanggapi perintah kita. Setelah komputer menerima instruksi, ia harus menyampaikan hasilnya kepada kita. Pada saat inilah perangkat output berfungsi. Yang pertama ada monitor. Dulu kita sudah terbiasa dengan monitor CRT yang besar, berat, dan memakan banyak ruang. Sekarang ada layar LCD yang ramping dan nyaman di mata, menjadi standar di mana-mana. Yang kedua ada printer. Jika monitor menampilkan gambar di layar, maka printer mencetaknya menjadi nyata di atas kertas. Terdapat berbagai jenis printer sesuai kebutuhan, mulai dari Dotmatic yang suaranya berisik namun tahan lama. Ada juga inkjet yang menggunakan tinta cair, hingga laserjet yang bekerja cepat dengan menggunakan bubuk toner. Selanjutnya yang ketiga ada sisi proses atau jantung dari komputer. Ini adalah bagian paling penting, tempat semua proses logika dan perhitungan rumit dilakukan. Yang pertama adanya prosesor. Ini adalah otak dari komputer. Di pasar, persaingan selalu terjadi di antara kedua pemain utama. Yang pertama ada Intel dan AMD. Perkembangannya sangat cepat. Dari Intel Pentium yang awalnya melompat ke dual core menjadi Core 2 Duo hingga seri Core i3, i5, dan i7. AMD juga memiliki sejarah panjang dengan seri Duron, Athlon, Sempron, hingga Phenom. Yang kedua ada motherboard. Jika prosesor adalah otaknya, maka motherboard adalah tubuhnya. Semua komponen harus terpasang dengan rapi di papan sirkuit ini. Aturannya sangat ketat. Kita tidak bisa menginstal prosesor Intel di motherboard yang dirancang untuk AMD. Di dalam papan ini terdapat pengatur komunikasi data yang disebut NOR the bread atau mengatur hubungan antara prosesor dan memori, dan SOC the bread mengatur input dan output. Di sini juga terdapat slot RAM, slot kartu grafis RGB, PCI Express, serta baterai CMOS, hingga konektor untuk kabel data seperti IDE dan SATA. Selanjutnya ada RAM, Random Access Memory. Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat komputer menyala. Jenisnya bersifat volatile, seartinya jika komputer mati, data akan hilang.
Logika sederhananya, semakin besar RAM, maka semakin lancar komputer bekerja. Jenis RAM juga telah berevolusi dari SDRAM yang tua hingga tipe DDR, DDR2, dan DDR3. Yang membedakannya hanya kecepatan serta desain fisiknya. Dan selanjutnya ada VGA dan power supply. Kualitas grafis yang baik ditentukan oleh kartu VGA dan semua perangkat ini akan sia-sia tanpa power supply yang berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke semua komponen. Selanjutnya ada sisi yang keempat pada komponen perangkat keras, yaitu penyimpanan atau tempat menyimpan data. Komputer memerlukan ruang untuk menyimpan file secara permanen, bahkan ketika mati. Dan yang pertama ada disket. Ini adalah kenangan masa lalu. Dalam ukuran 3,5 inch, ia hanya mampu menyimpan data sekitar 1,4 MB. Kapasitasnya sangat terbatas dan bergantung pada kepadatan data. Yang kedua ada kepingan CD atau DVD. Media optik yang pernah menjadi favorit. Satu kepingan CD biasanya berkapasitas 700 MB, sementara DVD dapat menampung hingga 4,7 GB. Selanjutnya ada flash disk, sebuah inovasi besar dalam hal kenyamanan. Ukurannya kecil, dapat langsung dicolokkan ke USB. Dengan demikian, kapasitas yang bisa mencapai GB berkat teknologi memori flash. Dan yang terakhir ada hard disk atau HDD. Meskipun demikian, tempat utama bagi sistem operasi dan file-file besar tetaplah hard disk. Di dalamnya terdapat piringan magnetik yang terus berputar untuk membaca data kita. Kesimpulannya, secara keseluruhan perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang berfungsi sebagai jembatan antara dua dunia digital, kode dan aliran listrik, dengan dunia nyata manusia. Selanjutnya ada perangkat lunak software tidak bisa berjalan dan digunakan tanpa adanya perangkat keras ini. Seluruh sistem kerja perangkat keras ini dibagi dalam 4 pilar utama yang saling terhubung. Yang pertama tadi ada input atau sebagai alat bagi manusia untuk memberikan instruksi ke komputer seperti keyboard dan mouse. Dan yang kedua tadi ada proses secara pusat logika dan pengolahan data yang menjadi jantung komputer yang digerakkan oleh prosesor, motherboard, dan RAM. Dan yang ketiga tadi ada proses input yang menjadi media bagi komputer untuk menampilkan hasil instruksi kepada manusia seperti monitor dan printer. Dan yang terakhir adanya penyimpanan, ruangan fisik untuk menyimpan file dan sistem operasi secara permanen agar tidak hilang saat komputer dimatikan secara seperti flash disk dan hard disk. Teknologi dari setiap komponen ini terus berevolusi demi kenyamanan, kapasitas yang lebih besar, serta kecepatan performa yang lebih baik. Demikian tadi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.